Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita siapkan hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Kami sungguh bersyukur dengan apa kami membalasnya Tuhan. Selain saat ini, kami rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Roh Kudus, jamah hati kami, jamah pikiran kami, urapi hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, itu semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Selalu
memuji Engkau saat ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Kami nyanyikan haleluya bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan.
Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Sungguh baik, bahkan teramat baik. Tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Memuji Tuhan, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu dengan segenap hatimu, nyatakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi memujimu, segenap hati, dengan segenap jiwa, kami memujimu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, hanya Yesus. Membawa pujian, membawa penyembahan, oh Tuhan, dengan segenap hati kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, iya Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bawa hatimu menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sembahlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Allah Roh Kudus jamah kami, Allah Roh Kudus urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru,
kembali menjangkau hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, Roh-Mu yang tanpa batas itu menjangkau setiap kehidupan kami, menjangkau setiap hati kami, hati yang rindu akan Engkau, hati yang rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oh, nalaba shekene nalaba nalabo, iya nalaba nalabo. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami bawa pujian kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji-muji Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, semua kemuliaan dan keagungan
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini satu yang jadi kerinduan kami menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang hari ini Tuhan ada di hadapan kami sebagai sebuah fakta. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti Tuhan tidak pernah kecewakan setiap kami. Sekalipun hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi izinkan kami boleh mempercayakan hidup kami penuh hanya kepada Tuhan. Tuntun setiap kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi hamba percaya Tuhan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik buat kehidupan kita. Apapun yang hari ini ada di hadapan setiap kita sebagai sebuah fakta, izinkan saya cuma mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau masih punya Tuhan, engkau masih punya jawaban, engkau masih punya jalan keluar, engkau masih punya yang terbaik yang dari Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Filipi 4 ayat yang ke-19. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita mau eksposisi ayat ini Bapak Ibu Saudara. Satu ayat yang mungkin luar kepala buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Satu ayat yang mungkin kita sudah hafal ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini ayat hafalan buat setiap kita. Filipi 4 ayat yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita baca luar kepala Bapak Ibu Saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sepakat katakan amin. Kalau engkau mau mempercayai firman ini hidup dalam hidup setiap kita, saya percaya Dia menjamin kehidupan kita dengan luar biasa. Ketika saya baca ayat ini Bapak Saudara, kelihatannya ayat ini simple. Kenapa ayat ini bisa simple? Karena kita sering dengarkan ayat ini, sehingga mungkin ayat ini sudah biasa untuk kita dengarkan. Tapi kalau dengan lebih dalam kita mau merenungkan ayat ini, saya temukan Bapak Ibu Saudara ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang mungkin tidak mudah untuk harus kita lakukan. Untuk bisa memperoleh iman yang betul-betul teguh. Iman yang betul-betul mau bersandar kepada Tuhan. Kalimat ini dikeluarkan oleh Paulus Bapak Ibu Saudara. Menurut saya bukan hal yang mudah untuk Paulus bisa mengatakan hal ini. Melalui apa yang terjadi dalam hidupnya Paulus. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di Filipi 4 mulai dari ayat 10. Itu satu topik baru Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas pemberian jemaat, judulnya itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai baca dari ayat 10. Paulus menjabarkan dengan cukup rinci Bapak Ibu Saudara, di mana dia berkata aku tahu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Paulus mengalami setiap musim dalam kehidupannya, dan di setiap musim yang dia alami, di setiap persoalan yang dia hadapi, di semua keadaan yang dia lalui, dia cuma ada di satu kesimpulan sederhana, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu iman percayanya Paulus Bapak Ibu Saudara. Buat saya ayat ini berbicara kepada setiap kita tentang iman, tentang faith, tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Gak gampang loh Bapak Ibu Saudara untuk bisa ngomong kayak gitu. Melalui apa yang terjadi dalam hidupnya Paulus, pertanyaan saya sederhana. Apakah hari-hari yang dilalui Paulus selalu hari-hari yang mudah? Selalu hari-hari yang enak? Saya rasa tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya Paulus bisa ada di satu kesimpulan, Tuhan yang menjaga kehidupannya. Tuhan yang akan memenuhi segala keperluannya. Dan itu dinasehatkan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya Bapak Ibu Saudara. Itu iman percayanya Paulus. Ayat ini mengatakan kepada setiap kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginan loh Bapak Ibu Saudara, keperluan setiap kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang saat ini menjadi apa hal-hal yang benar-benar kita perlukan Tuhan. Kalau engkau benar-benar mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Dia yang bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kita. Allah selalu memperdulikan setiap kehidupan kita.
perlu iman, perlu kepercayaan untuk kita bisa mempercayakan hidup kita penuh hanya kepada Tuhan. Satu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita dengan caranya. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Karena ayat ini mengatakan kepada setiap kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pakai caranya Tuhan. Cara Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita. Cara Tuhan untuk memenuhi setiap keperluan kita. Sometimes itu ada di luar akal kita Bapak Ibu Saudara. Sometimes itu ada di luar pikiran kita. Tapi hari ini tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau Dia tidak mungkin kecewakan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang hari ini terjadi, ayat ini mengatakan di dalam kekayaannya Tuhan, Dia menjamin kehidupan kita. Hari ini banyak kita jumpai, seringkali kita ngomong gini Bapak Ibu Saudara, orang kaya mah bebas. Kalau kita punya Tuhan yang kaya, Dia bebas, mau tolong kita dengan cara seperti apa, Dia bebas Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dia boleh bawa saya satu hari demi satu hari. Saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara bukan berarti saya tidak punya masalah, bukan saya tidak punya persoalan. Tapi melalui setiap masalah dan persoalan yang saya alami, saya melihat bagaimana kayanya cara Tuhan. Ada banyak variasi cara Tuhan untuk menolong hidup saya. Sometimes ketika saya doa sama Tuhan, Tuhan langsung jawab doa saya. Sometimes saya tidak perlu minta sama Tuhan, Tuhan kasih buat hidup saya. Tapi ada kalanya ketika saya doa sama Tuhan dan Tuhan belum jawab. Itu semua variasi, itu semua kekayaannya Tuhan yang mungkin melampaui akal pikiran kita. Tapi hari ini satu hal aja yang harus kita taruh dalam hidup kita, sederhana. Percaya. Apapun hari ini yang terjadi, tetap percaya, tetap melekat sama Tuhan. Dia tidak pernah akan kecewakan setiap kita. Percaya. Hari ini yang seringkali membuat rencananya Tuhan tidak tergenapi dalam hidup setiap kita. Bukan karena Tuhan tidak mau menggenapinya, tapi karena kita tidak percaya sama Tuhan. Seringkali ketika kita baca firman Tuhan ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terus kita dalam hati kita bilang, masa iya ya? Masa bisa ya? Masa mungkin ya Tuhan tolong saya? Utang saya terlalu besar. Penyakit saya terlalu besar, terlalu sulit. Persoalan rumah tangga saya terlalu rumit. Masa bisa Tuhan menolong saya? No. Hari ini kepercayaanmu itu yang akan menolong setiap kita. Dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Kita tidak perlu menyelami caranya Tuhan. Karena pikiran kita, otak kita terbatas. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. Bisakah kita menyelami caranya Tuhan? No, itu kekayaannya Tuhan. Itu kemuliaannya Tuhan. Kita tidak perlu tahu gimana caranya, tapi kita harus tetap percaya kalau Tuhan akan bawa kita sampai ke garis akhir. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara, hari ini cuma sederhana saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, percaya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lunturkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak pertanyaan sama Tuhan. Karena hari ini mungkin Tuhan enggak langsung kasih kita hasil akhir. Tapi lalui satu hari demi satu hari. Saya percaya Dia enggak pernah kecewakan setiap kita. Amin. Hari ini kita mau sama-sama tetapkan hati kita. Apapun yang terjadi, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sebagaimana Paulus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini kita mau mempercayakan hidup kita penuh hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang jadi kerinduan kami di tempat ini, melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Tuhan, apapun yang hari ini ada di hadapan setiap kami sebagai fakta, izinkan kami mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Izinkan kami mempercayakan setiap permasalahan kami hanya kepada Tuhan. Berkat kami datangnya dari Tuhan, pemulihan kami datangnya daripada Tuhan. Pertolongan kami tidak pernah terlambat dari Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun kami,
Engkau yang memimpin setiap kami. Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Selalu yang terbaik yang Tuhan berikan buat mereka. Hamba-Mu percaya Tuhan, saat ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Kami percaya yang membutuhkan jawaban, Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Saat ini angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupan-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.